Bapa Surgawi, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang menjadi kota benteng kami. Allah yang menjadi kubu pertahanan kami. Batu karang kami yang teguh. Kami percaya ya Tuhan. Ketika kami memanggil namamu, meninggikan namamu, memuji Engkau, Engkau bertahta atas pujian kami. Dan hari ini kami rindu Engkau menegur kami melalui firman-Mu. Engkau membawa kami sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Hamba tahu kekuatan hamba tidak seberapa. Oleh karena itu rendahkan hamba-Mu di tempat ini serendah-rendahnya. Tetapi tinggikan diri-Mu di tempat ini setinggi-tingginya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya walaupun suasana hujan hari ini, Bapak Ibu tetap semangat. Amin. Tadi rumah saya di daerah Cibubur karena saya sebenarnya tinggal di Depok Bapak Ibu. Cuma kalau ke Depok saya bisa 20 menit. Tapi kalau ke Cibubur saya cuma 7 menit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu Cibubur Junction, nah dari situ rumah saya. Nah tadi waktu saya dalam perjalanan menuju sini, hujan lebat luar biasa di tol. Tapi saya adalah orang yang tetap semangat untuk melayani Tuhan. Mau hujan, mau badai, saya akan tetap mewartakan kabar baik untuk hormat dan kemuliaan namanya. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Haleluya. Saya adalah orang yang semangat. Kenapa? Karena saya tahu diri dan sadar diri. Saya ada di tempat ini. Saya bisa mewartakan kabar baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya harus tahu bahwa kehidupan saya harus tahu dan sadar diri bahwa tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Saudara juga begitu kan? Tanpa Tuhan kita tidak sampai ada di titik tahun 2026 ini. Semua karena Tuhan. Berikan tepuk tangan panjang bagi Dia. Haleluya. Baik, tema khotbah saya hari ini adalah dampak dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, siapa yang percaya tahun ini saudara akan mengalami kesembuhan? Siapa yang percaya tahun ini saudara akan mengalami keterobosan? Siapa yang percaya bahwa tahun ini pintu yang selama ini tertutup akan terbuka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi ada syaratnya saudara, untuk terjadinya pintu terbuka, untuk terjadinya kesembuhan, untuk terjadinya mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya perlu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus setia kepada Tuhan. Itu syaratnya saudaraku. Maka semuanya itu akan terjadi jika engkau setia kepada Tuhan. Karena tahun ini dicanangkan oleh Pak Niko adalah tahun Great Commission, amanat agung. Saya akan membawa firman ini bahwa setiap kita harus mengabarkan kabar baik. Amin. Ayo kita lihat ya, dampak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Next. Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Tapi ada aturannya Bapak Ibu. Sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului. Ya. 3, 2 ya. Tetapi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saat saudara dan saya menerima Roh Kudus, saudara dan saya harus menjadi saksi. Kok aminnya cuma sayup tak terdengar? Ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksinya Kristus. Yes, berikan tepuk tangan bagi Dia.
Saya teringat Alkitab mengatakan ketika Roh Kudus turun, saudaraku, memenuhi 120 orang murid di ruang atas di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Terjadi perubahan besar-besaran. Ya, terjadi perubahan besar-besaran dalam pelayanan mereka. Ketika Roh Kudus memenuhi hati saya dan saudara, saudara akan mengalami perubahan besar-besaran. Dari ketakutan jadi berani. Dari diam berubah jadi kesaksian. Itu tandanya kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada amin, saudaraku yang kekasih. Saya adalah gini, saya lagi menyelesaikan S3 saya, sebentar lagi disertasi di Petamburan. Jadi dosen saya selalu bilang begini, Debbie, kamu jangan khotbah kalau kamu belum mengalaminya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, apa yang saya khotbahkan di sini, saya sudah lakukan. Ada amin, saudaraku. Saya ini adalah orang yang semangat. Saya paling tidak sabar lihat orang yang gak semangat. Saya bisa lihat orang semangat itu dari mana? Dari jalannya aja. Dia kalau saya jalan mau ke gereja gini. Orang tanya mau kemana Bu? Gereja. Aduh. Tapi kalau semangat saudara. Mencari Tuhan dengan semangat. Mau kemana? Mau ke gereja, ikut dong. Saya didikan dari ibu saya keras banget. Saya orang Kupang, papa saya ujung pandang. Kenapa kulit saya hitam? Karena ikut ibu saya. Hitam begini tapi manis toh? Oh, di Alkitab ada. Haleluya. Mata minimalis, hidung ekonomis. Begini-begini saya diekspor dari sorga. Nama Debbie boleh banyak di Depok. Tapi Debbie ini berbeda. Saya limited edition. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya orangnya semangat karena saya dari kecil, Bapak Ibu dengar, dididik oleh ibu saya. Ketika saya ada di gereja, oh jangan harap. Saya 32 tahun besar di Bali. Jadi bahasa Bali saya canggih. Oh, enggak boleh sombong ya Bapak Ibu. Jadi zaman dulu itu gerejanya Pak, enggak ada AC begini. Ada tuh jendela-jendela kan, kiri kanan, iya kan? Jadi kalau saya duduk di gereja, saya harus tegap. Memandang Pak Pendeta, ngerti nggak ngerti, harus tegap. Tapi namanya anak-anak ya, kadang-kadang ada kucing lewat gitu kan kita lihat, kucing ini bulunya bagus. Ibu saya di belakang langsung coba saya, lihat ke depan, lihat Pak Pendeta. Iya mak, iya mak. Jadi saya dari kecil disiplin untuk terus mengikuti Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Jadi ketika saya hari ini ada di depan saudara, saya adalah orang yang semangat. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Saya kalau ngomong juga semangat. Bahkan kalau ngomong tuh suka cepet. Ibu saya bilang begini, hey Debbie kau bikin malu saja. Kenapa Ma? Kamu di pengajar public speaking. Lulusan Tantowi Yahya. Tapi kalau ngomong cepat. Pelan kalau ngomong. Makanya sekarang saya lagi belajar ngomong untuk pelan. Karena saya adalah mantan gugup. Saya gugup itu ya. Bahasanya apa? Gagap. Iya, saya mantan seorang gagap. Tapi saya tidak mau tinggal di gagap itu. Saya keluar karena saya tahu saya harus melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Ada amin? Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita bisa lihat. Kita semangat nak melayani Tuhan. Percaya? Kalau engkau semangat, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam diri kita, Tuhan akan kasih buat kita. Saya mantan gagap. Tapi Tuhan kirim saya ketika saya semangat sungguh-sungguh ke Papua. Mau naik apa saya nggak pernah. Baling-baling satu saya sudah naik. Helikopter saya sendirian sudah saya naik. Enggak saja seperti itu. Saya terombang-ambing di lautan dengan tidak ada sinyal. Mati itu mesinnya. Saya sudah pernah. Tidak saja itu. Tuhan sudah bawa saya ke negeri bagian yang mana. Saya pernah saudara ke Israel 30 kali. Ke Amerika bolak-balik saudara. Ke mana lagi? Eropa, kemana? Semua saya sudah jalani. Itu karena apa? Karena saya mau melangkah. Segala sesuatu itu dimulai dengan langkah kecil. Jangan pernah menolak ketika Tuhan suruh.
gagap kek, nggak bisa ngomong kek. Begitu ketemu orang, Tuhan akan urapi mulut kita. Kita kadang-kadang heran, kok saya bisa ngomong kayak begitu ya? Ada amin? Kalau mengandalkan dirimu, kau nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Apalagi saya dibanding Bapak Ibu. Nanti khotbah saya yang kedua, temanya what is your brand? Berbicara soal, amanat agung. Kita bicara lagi, ayo, karena waktu adalah time. Ketika saudaraku yang namanya Roh Kudus memenuhi hati setiap kita, Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia berubah menjadi orang yang berapi-api. Dia berubah menjadi orang yang menyala-nyala melayani Tuhan. Ada amin saudara? Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan bisa lihat di mana di situ ada patungnya Petrus yang berkata, Aniloh makir oto. Ada tulisannya. Artinya, aku tidak mengenal dia. Tapi Yesus luar biasa. Orang yang pernah menyangkal dia dipakai oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus turun dalam hidupnya, apa yang terjadi saudara? Dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat dan minta dibaptis. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tanpa Roh Kudus, murid-murid itu takut dan bersembunyi, saudaraku. Ya, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka akan berani mengabarkan kabar baik. Bahkan mereka tidak takut untuk mati syahid. Saudaraku, kata Yunani yang dipakai katenugesan, hati yang seperti tertusuk oleh pisau dan mati. Maksudnya firman Allah sebagai pedang itu menusuk hati dan dalam mereka sehingga dalam jiwa dan mereka mati dan mereka bangkit, saudaraku, menghidupkan kembali dengan memiliki hati yang baru. Pastikan hati saudara dan saya baru di dalam Tuhan. Apa itu? Pertobatan sejati. Para murid yang dulu kecewa dan sempat meninggalkan Yesus ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya. Wow, mereka luar biasa. Yuk, next kita lihat yuk. Tadi PowerPoint-nya. Ya. Ya. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, tadi dikatakan ada kata dunamis, ada kata kuasa, asal katanya, ya kuasa, asal katanya dinamit. Saudara tahu dinamit untuk apa? Untuk memecah batu-batuan, saudaraku. Kalau dinamit itu dihidupkan, saudara, apa yang terjadi? Batu-batu terpecah belah. Kehidupan dan pelayanan kita bisa mengalami perubahan besar jika Roh Kudus ada dalam diri kita. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan menjadi manusia yang berdampak. Karena apa? Roh Kudus ada di hati kita, di pikiran kita, dan memimpin hidup kita. Nah, apa sih buktinya kalau ada kuasa Roh Kudus itu di dalam hatimu dan hatiku? Apa buktinya? Kita menjadi pelayan Tuhan. Ada amin, saudara? 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudaraku, prinsip pelayanan Paulus memang kita tidak mempunyai karunia yang sama. Kalau saya misalnya disuruh WL, suara saya mungkin tidak sebagus WL yang tadi. Apalagi saya disuruh main musik, saya nggak bisa main musik. Saya hanya pencinta pendengar musik. Saudara, tapi Tuhan akan pakai kita dengan karunia yang berbeda-beda. Yang percaya katakan amin. Ada upahnya, saudaraku. Nah, ini harus kita tahu. Prinsip melayani adalah saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa main musik, saya bisa WL, saya bisa berdoa, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Nggak boleh ada sombong. Kalau tanpa saya yang WL, ini nggak bisa naik. Nggak ada. Kita dipakai semua karena anugerahnya. Ingat prinsip, ketika kita mau sombong sedikit, ingatkan diri kita, kamu bukan siapa-siapa. Ada amin? Ya, kita harus tahu diri dan sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa.
Pelayanan yang kita terima itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya mau katakan tidak ada yang dapat dibanggakan dari pelayanan. Enggak ada. Saudaraku, tak peduli apapun posisi kita yang ada di gereja ini. Setiap kali ketika kita tidak sadar mau menyombongkan diri, ingatlah selalu bahwa saudara dan saya bukan siapa-siapa. Ada amin saudaraku yang kekasih. Nah, jadi ketika kita melayani bukan untuk dipuji manusia. Biarlah ketika kita melayani yang puji adalah Tuhan. Dan pelayanan itu bukan membuat orang kagum kepada kita. Bukan saudaraku, karena kita melayani rasa hormat kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada pendeta yang hebat. Kalau ada pendeta yang doain saudara dan sakit saudara sembuh, itu bukan karena pendetanya yang hebat, tapi Allah yang membela firman-Nya. Tidak ada pendeta yang hebat, jangan idolakan pendeta, tapi saudara idolakanlah Tuhan. Karena Tuhan di atas segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Sering sekali orang melabelkan yang namanya pelayan itu adalah orang yang ada di depan. Oh itu kan pelayan Tuhan. Nah yang ada di depan juga, oh itu kan pelayan Tuhan. Saya mau katakan itu benar, tapi tidak benar sesungguhnya. Pelayanan adalah ketika saudara ngajak aja satu orang ke gereja, itu saudara sudah melayani. Ada amin, saudaraku yang kekasih? Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Jangan sekali-kali sebagai pelayan kita sombong, dikatakan ego booster. Karena gini, pujian itu gampang mengalir kepada orang yang di depan. Karena mereka ada di depan. Mimbar ini maksud saya. Tapi dengar saudaraku yang kekasih, orang banyak memberikan pujian kepada orang yang di depan. Tapi dengar, ada orang yang melayani Tuhan di backstage. Sebelum para pemuji datang, dia sudah datang duluan. 2 jam sebelum ibadah mulai, dia udah datang duluan. Benerin kursi lah, apalah saudaraku. Saya mau katakan, walaupun di backstage, tapi Tuhan beserta dengan dia. Ada amin saudaraku. Jadi jangan punya mentalitas selebriti dalam melayani Tuhan. Amin. Ada enggak minuman yang lain? Starbucks gitu loh kopinya Bu Meli. Enggak, saya selalu setiap datang, saya minta air putih. Kenapa saya minta air putih? Supaya kulit saya lebih putih. Kalau saya minta kopi, kulit saya sudah hitam. Dengan kata lain, jangan punya mental selebriti. Mentang-mentang hamba Tuhan mau diperlakukan lebih. Kami adalah seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu harus rendah hati, menghormati orang lain. Itu yang disenangi oleh Tuhan. Hati-hati dengan pujian. Setiap ada orang yang berkata kepada saya ketika saya selesai khotbah, Ibu saya diberkati firman-Nya, selalu dalam hati saya tanamkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau saudara dibilang ganteng, Pak, Bapak hari ini ganteng. Tapi di dalam hati Pak selalu katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada amin saudara? Ya, bahwa segala yang ada adalah dari Tuhan. Saudara yang namanya Stefanus, ya Kisah 6 ayat 8-10 yuk. Ada next kedua, oke, saya baca aja. Kisah 6 ayat 8 dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini dan anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan mereka beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong
dia berbicara. Stefanus saudara, disalahartikan. Stefanus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia disalahartikan, dia difitnah, dibilang jahat. Dia aslinya Stefanus adalah orang yang melayani orang miskin. Tapi dia dibilang oleh orang Farisi, dia menghujat Musa dan menghujat Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika dia dituduhkan hal yang tidak dia lakukan? Di pengadilan itu apa yang terjadi? Orang melihat muka Stefanus sudah kayak muka malaikat. Bersinar, dituduh, dihina, difitnah, bersinar. Seringkali kita suka tidak terima kalau kita dituduh yang bukan-bukan. Seringkali kita nggak terima ketika kita difitnah. Pemulihan nama baik, pemulihan nama baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia difitnah, dia dikata-katain yang tidak baik. Tapi mukanya bersinar seperti malaikat. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, colek kanan kiri bilang, sabar. Sabar. Ya, sabar. Supaya saudara mukanya seperti malaikat. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Stefanus penuh iman, penuh dengan Roh Kudus. Kekuatan daripada Roh Kudus memampukan yang namanya Stefanus dari rasa takut. Tahun 2026 dikatakan banyak akan hal terjadi. Tidak lebih bagus daripada tahun 2025. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku, kita tidak akan pernah takut. Karena kita punya Allah yang menjamin kita pasti menang. Kita pasti melewati tahun 2026 dengan kemenangan. Jangan lemah saudara, jangan goyah saudaraku. Selama ada Yesus, selama ada Roh Kudus, saudara pasti menang. Amin saudaraku. Ada kalanya, tidak ada dusta di antara kita. Kita melayani kadang-kadang lelah. Tidak ada dusta di antara kita. Ada satu nenek-nenek saudara, jalannya aja bungkuk. Dia adalah profesinya buruh cuci pakaian rumah orang. Setiap dia datang ke gereja dia harus jalan 2 kilo. Dia tidak pernah mau menerima bantuan dari gereja. Diajak oleh ini nanti kita jemput, enggak. Walaupun badannya bungkuk saudara. Dia jalan kaki panas-panas pergi ke gereja. Dengan keringatan yang peluh yang memenuhi badannya. Saudara apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan lebih dari yang lain yang biasa bawa mobil. Dia sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalamnya. Halo? Dia pulang dengan sukacita. Ada amin saudaraku yang kekasih? Ya. Yang kedua, saya mau katakan kita harus jadi pejuang. Pejuang itu berarti gini ya. Seorang atlet tuh kan berlari bersama-sama ya. Kalau dalam pertandingan. Lari bersama-sama tiba-tiba sudah ada juara 1. Kita nggak akan bisa bilang, stop, jangan lari lagi. Itu juara 1 sudah ada. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus tetap berlari sampai akhir. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dan ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa Stefanus bisa lihat ini? Karena apa? Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia biarkan hidupnya saudaraku dalam tangan Tuhan. Ada amin saudaraku yang kekasih? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan lihat loh orang lain itu loh. Misalnya begini. Dia ya sudah sakit-sakitan, tapi kalau namanya gereja nggak hadir. Kita percaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan sampai saudara dan saya pusing sedikit, nggak usah ke gereja. Kan Tuhan tahu kita sakit. Pilek sedikit, nggak usah ke gereja. Kan Tuhan tahu kita pilek. Hujan sedikit, Tuhan tahu ini kan hujan. Nanti kalau kita ke gereja sakit. Saya ingat sekali perkataan suami saya ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia dari seberang saudara. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
apa yang dia katakan ketika anaknya kecil-kecil mau pergi, waktu zaman dulu kan FA ya, anak saya bilang gini, Pak, hujan Pak, kita nggak usah udah gerimis, kita nggak usah FA, nanti kita sakit. Papanya bilang apa? Ini masih hujan air, hujan paku juga kita cari Tuhan. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Harus semangat saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Wow, uangnya orang itu pas-pasan loh. Tapi kok dia rajin memberi di gereja. Karena apa? Ada Roh Kudus, gak pernah takut. Tuhan pasti pelihara. Esok ada berkatnya tersendiri. Selama ada Roh Kudus, lakukan yang terbaik. Ada amin saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu saudaraku, dia tidak cepat ngambek. Di depan, maafkan saya, ini tidak ada di sini. Disambut, nggak senyum, udah marah. Sama saya aja nggak sembuh, coba sama orang kaya, pasti senyum. Padahal mendak tahu yang nyambut lagi sakit gigi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, tidak gampang tersinggung, apalagi live group. Iya kan? Ada komunitas grup kan di WA, marah dikit keluar dari grup. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada yang nikah misalnya di gereja ini, tapi ini nggak ada ya. Nggak diundang, ngamuk keluar dari gereja. Ibu bapak saya kasih etika ya, enggak apa-apa ya, ini kan pembelajaran firman. Kalau ada teman-teman kita yang keluar negeri, jangan bicara, jangan lupa ya oleh-oleh. Itu kayaknya kebiasaan dari dulu. Padahal bapak ibu tahu enggak, orang yang keluar negeri itu nabungnya dari setahun. Iya kan Pak? Jangan-jangan bapak korban ini Pak. Udah dari setahun. Kemudian dia akan membawa pulang yang sesuai dengan kantongnya. Dan yang ketiga, koper tuh nggak bisa banyak bawa macam-macam. Masa saya pernah ke Amerika ada yang mau pesan blender dari Amerika? Astaga. Blender loh Bapak Ibu. Itu ada kiloannya. Kita bisa bayar extra charge, iya kan? Kelebihan daripada koper. Jadi begini, kalau mau oleh-oleh berdoa aja deh sama Tuhan. Orang itu akan tergerak untuk memberikan saudara. Jangan bilang, jangan lupa oleh-olehnya ya, astaga. Satu perkumpulan 40 orang, masa 40 bawa oleh-oleh? Astaga, di sini nggak ada. Nah, dari sini, baik semuanya, amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan menjadi pejuang. Saya akan bersaksi, papa saya itu orang ujung pandang. Ya, dia anak satu-satunya. Bapaknya itu, opa saya itu seperti ustadz begitu saudara. Jadi ketika papa saya nikah sama ibu saya, papa saya ganteng saudara. Wow, kulitnya putih, kayak orang Chinese gitu. Nah, papa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu membuat opa saya marah. Ngamuk dia karena anak satu-satunya. Saudara, waktu saya kecil saya ingat sekali, opa saya itu punya sendok sendiri. Wajan sendiri. Kuali sendiri. Gelas sendiri, dia gak mau nyampur sama kami. Karena dianggap kami najis, saudara. Opa saya sakit-sakitan karena papa saya terima Yesus. Nah, papa saya rajin ke gereja. Zaman dulu habis gereja itu ada rapat. Papa saya itu saya ingat sekali punya sepeda motor warna merah. Yamaha kalau nggak salah ya. Yamaha warna merah. Jadi papa saya setiap hari itu, setiap minggu bahkan tidak minggu karena mama saya majelis. Jadi habis ibadah papa saya pulang antar dulu lagi mama saya untuk rapat. Zaman dulu tuh rapat tuh bisa 3-4 jam. Karena ada orang Ambon di dalamnya, ada orang Batak di dalamnya. Kalau ngomong tuh tidak pernah singkat, lama sekali. Papa saya hanya nunggu di parkiran, di motornya. Ketika ibu saya turun dari rapat, papa saya tidak pernah bilang, Lucia nama ibu saya. Lucia, kamu kok lama sekali sih, apa aja yang dia ngomongin. Dari tadi saya di sini nunggu. Tidak pernah dia melakukan itu. Dengan senyum.
dia akan jemput ibu saya bawa pulang. Dan saya adalah pengajar sekolah minggu dari kecil. Saya tuh selalu diantar papa saya. Dia selalu nunggu saya. Itu doang saudara yang dia lakukan. Dia berjuang untuk saya dan ibu saya. Untuk tetap melayani Tuhan. No, I know. Papa saya sekarang ada di surga. Dia belum melihat ketika saya sudah menjadi pekabar baik. Seperti saat ini dia nggak lihat. Tapi saudara, dia yang memperjuangkan pelayanan masa depan saya sehingga saya sampai saat ini. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Hanya pengantar. Tapi dia yang memperjuangkan saya untuk berdiri di depan ini. Ada amin. Perjuangan saudara nggak pernah sia-sia. Dukung anak, dukung cucu. Untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Next mungkin kita nggak pernah lihat. Tapi anak itu akan berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, perjuangan sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti membuahkan hasil. Yang ketiga, kita harus menjadi pahlawan. Kisah Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus meninggal. Saudaraku yang kekasih, orang yang dipenuhi Roh Kudus meninggal dalam lemparan batu. Tapi dia bisa mengeluarkan statement seperti Yesus. Ya, dia katakan, ya ampunilah mereka. Saudaraku, mengapa sih setan itu menyerang Stefanus? Karena setan gak suka lihat orang Kristen melayani Tuhan begitu hebat. Setan tidak mungkin berdiam diri. Ia pasti menyerang saudara dan saya ketika saudara dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Setan gak suka saudara ke gereja. Si bolis gak suka lihat saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau seorang pejuang itu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus sampai finish. Katakan amin. Ya. Amanat agung, dimanapun kita berada, biarlah orang melihat kasih Kristus hidup dalam hidup kita. Saat saya di Bali, orang selalu berkata ketika saya melakukan influence yang baik, dampak yang baik, mereka akan bilang, orang Kristen itu selalu baik. Ada amin saudaraku yang kekasih. Satu kali ada orang gereja dia melayani sebagai singer. Ketika itu dia naik angkot. Angkot kan tunggu penuh kan? Baru jalan kan saudara. Dia marah-marah saudaraku. Jalan cepat ini saya terlambat. Cepat-cepat. Terus dia bilang begini. Sopirnya bilang sabar bu saya harus nunggu penumpang lain. Lah iya kan kita udah kelamaan nunggu ini katanya. Terus ibu itu marah. Kamu tahu gak siapa saya? Sopir angkot itu bilang ini. Saya tahu bu siapa ibu. Siapa saya? Ibu kan suka singer di gereja ini. Hati-hati. Karena anak Tuhan selalu orang suka lihat. Kamu siapa? Ada amin saudaraku yang kekasih? Ya kita harus menjadi pahlawan saudaraku yang kekasih. Ada seorang, karena waktu adalah time. Ya ada seorang next kita lihat. David Flut dan istrinya Svea saudaraku. Membawa bayinya yang kecil yang berusia 2 tahun menjadi misionaris di Zaire di Afrika saudara. Mereka adalah misionaris asal Swedia. Mereka mau menginjili di Zaire, Afrika. Tapi begitu mereka mau masuk, orang Zaire menolak. Tidak boleh ada orang kulit hitam untuk mengabarkan kabar baik. Amanat agung, enggak boleh. Mau enggak mau, David dan Svea ini membangun rumah gubuk di dekat pemukiman Afrika. Nah, hari demi hari mereka merasa kecewa karena tidak ada satupun yang dapat mereka injili. Hingga satu kali ada seorang anak kecil main-main ke rumah mereka. Nah,
Fea istrinya dengan bahasa Tarsan saudaraku. Karena mereka nggak bisa bahasa. Jadi mereka mengenalkan siapa Yesus kepada anak Afrika yang kecil itu saudara. Nah rupanya Fea hamil. Dan ketika mau melahirkan kena penyakit malaria saudara. Fea meninggal. Anaknya dikasihkan kepada orang lain karena David merasa kecewa dengan Tuhan. Saya datang ke Afrika mau mengabarkan amanat agung. Tapi kenapa istrinya meninggal? Dia merasa kecewa. Dan tidak ada satupun yang dapat dia injili di tempat itu. Dia merasa kecewa. Dia balik lagi ke Swedia dengan anaknya yang laki satu. Svea punya anak itu namanya adalah Angie. Saudaraku, Angie dipelihara oleh orang lain. Hingga suatu saat ketika Angie besar dan dia sudah menikah, ada pertemuan penginjil saudaraku yang kekasih. Ada pertemuan penginjil dan yang menjadi pembicara itu adalah pengkhotbah berkulit hitam. Nah, Angie sudah menikah dengan Dewi Haas, presiden sekolah Alkitab. Nah, sebelumnya Angie sudah mencari siapa dirinya. Dan dia sudah membaca di surat kabar tentang David and Fea. Setelah kulit hitam itu berkhotbah, ketika ia turun, Angie mendekati dia. Dia katakan begini, kenalkah engkau dengan David dan Fea? Oh, saya kenal. David dan Fea itu yang mengenalkan siapa Yesus ke saya. Ketika itu saya masih kecil. Dan saya ingat sekali ketika Fea melahirkan anaknya, Fea meninggal dan anaknya dititipkan. Saya tidak tahu di mana. Angie berkata, sayalah anak dari David dan Fea. Mereka berpelukan nangis saudaraku. Saudara tahu enggak? Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Ada amin? Pekerjaan Tuhan di Zaire sangat pesat. Sepeninggal David and Fea. Ada 110.000 orang Kristen di situ. Ada 32 pos penginjilan. 1 pusat sekolah Alkitab dan rumah sakit dengan kapasitas 120 tempat tidur. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Saudara, saya mau katakan, inilah tahun amanat agung. Kemanapun saudara pergi, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Mungkin saudara berkata demikian, Ibu, saya tidak hafal ayat Alkitab. Ibu, kalau orang akan berdebat sama saya nggak bisa jawab. Saya mau katakan kepada saudara, tidak usah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari caramu hidup, dari caramu mengasihi, orang akan penasaran, siapa Allah yang kamu sembah? Ada amin saudara? Makanya di mana-mana jangan lupa senyum. Tapi jangan sendirian senyum-senyum. Mari kita senyum saudara, ketemu orang mau balas atau tidak. Kita ramah, kita harus rajin menolong orang. Kita harus menunjukkan karakter kita seperti karakter Kristus. Untuk melaksanakan amanat agung. Tidak susah saudaraku yang kekasih. Yang penting punya niat. Mau menjadikan hidupmu alat kerajaan Allah. Saya percaya banyak jiwa yang akan saudara tuai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan. Amin. Pulang dari tempat ini. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Rebut jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Allah. Berikan tepuk tangan lagi bagi dia. Haleluya. Saya undang pemusik pemuji untuk maju ke depan. Haleluya. Saudaraku, saudara ada di dunia ini, bukan kebetulan. Tuhan punya rencana bagi saudara. Tuhan mau saudara bersaksi. Tuhan mau saudara memenangkan banyak jiwa. Karena hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita laksanakan amanat agungnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan katakan aku gak bisa, jangan katakan aku gak sanggup. Dia sanggup memakai saudara.
Rabakana Paya Rabba. Haleluya. 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 Pusatkan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memakai engkau jika engkau mau. Percayalah Tuhan akan membawa engkau ke banyak tempat asal engkau bersedia. Tuhan pasti utus saudara untuk memenangkan banyak jiwa, melaksanakan amanat agungnya Allah. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Jadikanlah aku bait kudusmu, jadikanlah aku rumah doamu. Haleluya. Bait sucimu Amin. yang kudus dan tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Musik saja menyanyikan lagu ini. Harus mempunyai kerinduan. Sekali lagi saya katakan harus mempunyai kerinduan. Bergerak maju, memenangkan banyak jiwa. Lakukan amanat agung. Tuhan akan menyertai engkau. Tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan akan memampukan engkau berkata-kata. Tuhan akan memampukan engkau dengan hikmat-Nya. Saudara. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jangan main-main lagi dengan hidup ini. Mari kita bersungguh-sungguh lagi. Di tahun 2026 adalah tahun kebangkitan. Adalah tahun pergerakan memenangkan jiwa. Berkati jemaatmu yang hadir di tempat ini Tuhan. Mereka tidak saja pandai mendengar, tapi mereka melakukan dalam hidup mereka. Menjadi penuai-penuai akhir zaman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan sekali lagi.